Baik, saya Farhan Adi Prasetya Ilham, saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal. Jadi, yang mempengaruhi perusahaan itu bukan hanya dari internal saja, melainkan dari eksternal juga. Di eksternal ada dua hal. Yang pertama itu ada environment atau task environment, di mana task environment ini terdapat dari 4 elemen. Elemen pertama adalah customer. Customer ini menjadi poin penting. Mengapa? Karena tujuan kita untuk memproduksi suatu barang atau jasa itu diberikan kepada customer. Dan customer ini yang menguji apakah produk itu bermanfaat ataupun tidak. Lalu yang kedua ada kompetitor. Kompetitor ini merupakan saingan kita. Jadi terjadi kompetitor karena adanya berbagai perusahaan yang menjual produk yang sama atau yang serupa gitu loh. Tujuan dari kompetitor ini mencari loyalitas pelanggan untuk mensejahterakan perusahaannya. Lalu yang ketiga itu adanya supplier. Supplier ini adalah pasokan seperti bahan baku. Mengapa ini penting? Karena ketika supplier ini terganggu, maka dari sistem produksi pun akan terganggu, dan dimana mungkin bisa jadi dari kuantitas ataupun kualitas dari produk yang kita hasilkan itu akan menurun atau berbeda dari yang sebelumnya. Dan jika itu terjadi, maka bisa saja kita kehilangan dari customer atau pelanggan. Lalu yang keempat adalah labor market. Labor market ini adalah seperti orang-orang yang siap untuk bekerja. Ketika perusahaan membutuhkan sumber daya manusia lainnya, seperti perusahaan mengetahui bahwa dia keluar dari bidang marketing, maka mereka bisa membuka lowongan pekerjaan untuk merekrut pekerja baru yang sesuai dengan kriteria yang sudah disiapkan. Lalu di bidang lain itu atau dalam elemen lain ada dari general environment, di mana itu salah satu adalah teknologi. Mengapa teknologi termasuk ke situ? Karena kita seperti yang kita tahu, teknologi itu memiliki perubahan yang sangat cepat. Tiap tahun, bahkan tiap harinya pun ada inovasi atau terobosan baru. Dan teknologi ini memiliki dua dampak. Ada positif dan negatif. Positif bagi perusahaan yang bisa beradaptasi, dan negatif bagi perusahaan yang tidak bisa beradaptasi. Ketika perusahaan bisa beradaptasi, maka mereka akan terus berinovasi dan meningkatkan produk-produk baru yang bisa memunculkan minat masyarakat untuk membeli ataupun customer. Dan negatifnya, ketika perusahaan tidak bisa mengikuti perubahan, maka mereka akan tertinggal atau tersusul oleh perusahaan lainnya atau dalam kompetitor lainnya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan dengan NIM 142251224. Kali ini saya akan menjelaskan tentang the external environment. Lingkungan eksternal merupakan faktor di luar organisasi yang tidak dapat dikendalikan perusahaan, tetapi sangat mempengaruhi keputusan dan strategi bisnis. Pertama, natural environment berkaitan dengan kondisi alam seperti perubahan iklim, ketersediaan sumber daya, dan isu keberlanjutan. Perusahaan dituntut menerapkan praktik ramah lingkungan karena faktor ini dapat mempengaruhi biaya produksi dan citra perusahaan. Kedua, socio-cultural environment, yaitu nilai sosial, budaya, dan gaya hidup masyarakat. Perubahan tren konsumen, pola hidup sehat, serta perkembangan digital mempengaruhi cara perusahaan merancang produk dan strategi pemasaran agar tetap relevan. Ketiga, economic environment meliputi kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat. Saat ekonomi stabil, perusahaan cenderung berkembang, sedangkan saat ekonomi melemah, organisasi biasanya fokus pada efisiensi biaya. Keempat, legal dan political environment yang mencakup kebijakan pemerintah dan regulasi bisnis. Perubahan hukum, pajak, atau aturan tenaga kerja dapat langsung mempengaruhi operasional perusahaan sehingga organisasi harus selalu patuh dan adaptif. Terakhir, international environment, yaitu pengaruh globalisasi seperti persaingan internasional, nilai tukar mata uang, dan perdagangan antar negara. Perusahaan perlu memahami kondisi global agar mampu bersaing dan memperluas pasar. Secara keseluruhan, keberhasilan organisasi bergantung pada kemampuan manajemen dalam memahami perubahan lingkungan eksternal dan menyesuaikan strategi bisnis secara tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the organization environment relationship. Dalam perspektif modern, organisasi tidak dapat dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Hubungan antara organisasi dan lingkungan ini bersifat dinamis, saling mempengaruhi, dan harus berubah seiring waktu. Menurut Duff, lingkungan organisasi terdiri dari dua bagian utama, yaitu task environment dan general environment. Task environment adalah lingkungan yang secara langsung memengaruhi operasional organisasi sehari-hari. Komponen di dalamnya meliputi pemasok, pesaing, tenaga kerja, dan distributor. Faktor-faktor ini memiliki dampak langsung terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk dan memperoleh keuntungan. Sedangkan general environment adalah lingkungan yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung. Ini mencakup kondisi ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan demografi, politik hukum, serta faktor internasional. Meskipun pengaruhnya tidak
selalu langsung, perubahan dalam general environment dapat berdampak besar terhadap strategi dan juga keberlangsungan organisasi. Hubungan organisasi dan lingkungan dapat dijelaskan melalui konsep open system. Organisasi sebagai sistem terbuka menerima input dari lingkungan, memprosesnya di dalam sistem internal, lalu menghasilkan output yang kembali ke lingkungan. Setelah itu, organisasi menerima feedback yang menjadi dasar strategi. Karena organisasi bergantung pada lingkungan untuk memperoleh sumber daya, maka muncul ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian ini terjadi ketika manajer memiliki keterbatasan informasi mengenai perubahan lingkungan atau ketika perubahan tersebut berlangsung sangat cepat. Untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan, organisasi dapat melakukan berbagai strategi seperti menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok, melakukan aliansi strategis, melakukan diversifikasi, atau mengendalikan sumber daya melalui integrasi vertikal. Dengan demikian, hubungan antara organisasi dan lingkungan bukanlah hubungan yang pasif. Organisasi harus aktif memantau, menyesuaikan, dan mengelola interaksinya dengan lingkungan agar dapat bertahan dan berkembang. Perkenalkan, nama saya Arvinia Parmawati Sanis dengan NIM 142251200. Kali ini saya akan membahas materi chapter 3 bagian lingkungan internal, yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan bagian penting dari lingkungan internal organisasi dan menjadi sumber utama keunggulan kompetitif. Budaya yang selaras dengan lingkungan eksternal dan strategi perusahaan mampu membentuk karyawan yang berkomitmen tinggi sehingga menciptakan organisasi berprestasi dan sulit ditiru. Nah, budaya dapat menjadi kekuatan positif, tetapi juga berpotensi menimbulkan perilaku negatif apabila nilai yang ditanamkan oleh pimpinan tidak etis. Nah, budaya organisasi dapat dianalisis pada dua tingkat. Pertama, artefak yang terlihat seperti cara berpakaian, tata ruang kantor, simbol fisik, dan upacara organisasi. Yang kedua, nilai, keyakinan, dan asumsi dasar yang lebih dalam dan seringkali tidak disadari, namun sangat kuat dalam mengarahkan perilaku karyawan. Ya, nilai budaya ditanamkan dan diperkuat melalui beberapa elemen utama, yaitu yang pertama ada simbol seperti ruang kerja terbuka atau fasilitas fisik. Yang kedua ada cerita, yaitu kisah nyata yang menggambarkan nilai perusahaan. Nah, yang ketiga ada pahlawan, yaitu figur teladan yang mewakili nilai inti organisasi. Yang keempat ada slogan yang secara singkat mengekspresikan nilai inti. Yang kelima upacara, yaitu perayaan atau kegiatan simbolik yang berkuat identitas dan nilai budaya. Secara keseluruhan, budaya perusahaan adalah fondasi yang membentuk perilaku, keputusan, dan kinerja organisasi. Budaya yang kuat, positif, dan konsisten dengan strategi perusahaan akan menjadi aset penting dalam mencapai keberhasilan jangka panjang. Saya Malahayati Suradiputri dengan NIM 142251240. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang types of corporate culture menurut Duff. Duff membagi organisasi berdasarkan dua dimensi utama, yaitu fokus organisasi dan orientasi terhadap stabilitas atau fleksibilitas. Fokus organisasi bisa mengarah ke internal atau eksternal, sedangkan orientasi bisa menekankan stabilitas dan kontrol atau fleksibilitas dan perubahan. Nah, dari kombinasi dua dimensi tersebut muncul 4 tipe budaya. Pertama, adaptability culture, yaitu budaya yang berfokus pada lingkungan eksternal dan bersifat fleksibel. Organisasi dengan budaya ini mendorong inovasi, kreativitas, serta respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang kedua, ada achievement culture, yang juga berfokus pada lingkungan eksternal, tetapi menekankan stabilitas dan pencapaian hasil. Organisasi menetapkan target yang jelas, yang sangat berorientasi pada kinerja serta daya saing. Yang ketiga, ada involvement culture, yang berfokus pada lingkungan internal dan fleksibel. Budaya ini menekankan partisipan karyawan, kerja sama tim, serta mengembangkan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, ada consistency culture, yang berfokus pada lingkungan internal dan stabilitas. Organisasi dengan budaya ini mengutamakan prosedur yang jelas, koordinasi yang kuat, serta efisiensi operasional. Jadi perbedaan utama keempat budaya ini terletak pada apakah organisasi lebih fokus ke dalam atau keluar, serta apakah lebih fleksibel atau lebih menekankan stabilitas. Perkenalkan, nama saya Jeremy Rebriliantoro dengan NIM 142251234. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Shaping Corporate Culture for Innovative Responses. Jadi, pengertian dari corporate culture ini adalah nilai, norma, keyakinan, dan juga perilaku yang membentuk cara organisasi berpikir dan juga bertindak. Dan budaya yang mendukung inovasi memungkinkan perusahaan merespons perubahan pasar dengan cepat, kreatif, dan adaptif. Dan adapun karakteristik budaya yang mendukung inovasi, yang pertama adanya keterbukaan terhadap ide baru, yang kedua toleransi terhadap risiko dan kegagalan, dan juga yang ketiga kolaborasi lintas fungsi, yang keempat kepemimpinan visioner, dan juga yang terakhir adanya fokus pada pembelajaran berkelanjutan. Dan adanya juga peran kepemimpinan, yaitu pemimpin berperan dalam menjadi role model, perilaku inovatif, memberikan ruang eksperimen, mengalokasikan sumber daya untuk R&D, dan juga mengapresiasi kreativitas. Dan adapun juga strategi untuk membentuk budaya inovatif,
yaitu menetapkan visi inovasi yang jelas, menciptakan sistem reward berbasis kreativitas, membangun komunikasi terbuka, mengurangi birokrasi berlebihan, dan juga mendorong eksperimen skala kecil. Lalu ada juga tantangan dalam membangun budaya inovatif, antara lain resistensi terhadap perubahan, struktur organisasi terlalu kaku, kurangnya dukungan manajemen, dan juga takut gagal dan kehilangan posisi. Dan yang terakhir adanya dampak budaya inovatif, yaitu respon cepat terhadap perubahan pasar, peningkatan daya saing, produk dan layanan lebih relevan, dan juga kinerja jangka panjang yang lebih stabil. Kesimpulannya adalah, shaping corporate culture for innovative responses berarti menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, kolaboratif dan juga inklusif, serta berani mengambil risiko, sehingga organisasi mampu beradaptasi dan terus berkembang di tengah perubahan. Di sini saya akan membahas keterkaitan antara external environment dengan kasus Indomie. Seperti yang kita tahu bahwa Indomie itu memiliki pelanggan yang sangat banyak karena mereka menawarkan berbagai macam rasa. Ada dua tipe, ada mie kuah atau mie goreng, di mana setiap tipe itu memiliki rasa beragam seperti mie rendang, mie Aceh, yang dimana Indomie itu menyesuaikan dengan target pasarnya masing-masing. Dan para pelanggan pun yang mungkin bisa bosan dengan rasa itu aja, maka bisa memilih opsi lain di rasa dari segi mie Indomie ini. Namun di balik itu ada tantangan bagi Indomie seperti banyaknya pesaing, ada mie sedap dan mie yang lainnya, yang dimana mereka juga menawarkan rasa-rasa yang variatif. Itu bisa menurunkan daya beli masyarakat terhadap Indomie. Lalu dari segi ekonomi itu dapat mempengaruhi bagaimana Indomie ini bekerja. Ketika produk-produk bahan baku yang mereka butuhkan itu meningkat, akan semakin membesarkan peluang mereka menaikkan harga. Dan ketika harga itu naik, maka konsumen bisa beralih kepada produk yang lain karena bahan baku seperti gandum itu masih mengimpor dari luar. Lalu dari segi sosiokultural, ketika masyarakat lebih berfokus pada hidup yang sehat, mereka akan mengurangi porsi untuk menggunakan atau membeli produk dari Indomie ini. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan dengan NIM 142251224. Kali ini saya akan membahas case tentang Indomie, lebih tepatnya pada bagian environmental uncertainty. Tingkat ketidakpastian lingkungan bisnis Indomie dapat dianalisis melalui dua aspek utama, yaitu degree of change dan complexity. Dilihat dari degree of change, industri mie instan mengalami perubahan yang tergolong sedang. Perubahan terjadi melalui tren selera konsumen yang cepat berubah, munculnya inovasi varian rasa, perkembangan pemasaran digital, serta pesaing antar merek. Namun, perubahan tersebut masih dapat diprediksi karena kebutuhan makanan instan tetap stabil dan permintaannya cenderung konsisten dari waktu ke waktu. Sementara itu, dari sisi complexity, lingkungan Indomie tergolong tinggi. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang mempengaruhi perusahaan seperti pasar global yang luas, regulasi keamanan pangan di berbagai negara, ketergantungan pada bahan baku impor, perubahan harga komoditas, serta persaingan dengan produsen lokal maupun internasional. Selain itu, perusahaan juga harus menyesuaikan produk dengan budaya dan preferensi konsumen yang berbeda di setiap wilayah. Berdasarkan kombinasi kedua aspek tersebut, lingkungan bisnis Indomie dapat dikategorikan memiliki tingkat ketidakpastian sedang yang cenderung menuju tinggi. Artinya, perusahaan tetap dapat melakukan perancangan strategis jangka panjang, tetapi harus tetap adaptif terhadap perubahan pasar dan dinamika eksternal yang kompleks. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Indomie dalam perspektif Organization Environment Relationship, khususnya sebagai open system dan ketergantungan terhadap sumber daya eksternal atau resource dependent. Pertama, dalam teori manajemen menurut Duff, organisasi ini dipandang sebagai open system, yaitu sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Artinya, perusahaan tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan input dari luar, mengolahnya dalam proses internal, lalu menghasilkan input yang kembali ke lingkungan dan mendapatkan feedback. Jika kita melihat Indomie sebagai bagian dari Indofood, perusahaan ini jelas merupakan open system. Dari sisi input, Indomie membutuhkan bahan baku seperti gandum impor, minyak sawit, bumbu, tenaga kerja, modal, teknologi, serta regulasi dari pemerintah. Semua itu berasal dari lingkungan eksternal. Kemudian dalam proses internal, perusahaan mengolah bahan baku tersebut melalui kegiatan produksi, quality control, distribusi, dan strategi pemasaran. Output yang dihasilkan adalah produk mie instan Indomie, keuntungan perusahaan, lapangan kerja, serta kontribusi pajak bagi negara. Setelah itu, perusahaan menerima feedback berupa respon konsumen, perubahan selera pasar,
fluktuasi harga bahan baku hingga kebijakan pemerintah yang baru. Siklus ini terus berlangsung sehingga menunjukkan bahwa Indomie sangat bergantung pada lingkungan eksternal. Selanjutnya, berdasarkan teori resource dependent, organisasi memiliki ketergantungan terhadap sumber daya luar. Ketergantungan ini dapat menimbulkan resiko terutama jika sumber daya tersebut tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan. Dalam kasus Indomie, salah satu ketergantungan utama adalah gandum impor. Indonesia bukan produsen gandum besar sehingga perusahaan sangat bergantung pada pasar global dan nilai tukar rupiah. Jika harga gandum naik atau terjadi krisis global, maka biaya produksi akan meningkat. Selain itu, Indomie juga bergantung pada jaringan distribusi retail modern dan distribusi regional. Jika terjadi gangguan pada rantai pasok, maka penjualan tersebut dapat berdampak. Untuk mengelola resiko tersebut, perusahaan melakukan beberapa strategi. Yang pertama, diversifikasi pemasok agar tidak bergantung pada satu sumber saja. Kedua, ekspansi dan produksi di berbagai negara untuk mengurangi resiko logistik dan fluktuasi nilai tukar. Ketiga, integrasi vertikal seperti kepemilikan Bogasari sebagai pemasok tepung sehingga sebagian sumber daya yang dapat dikendalikan secara internal. Dalam konteks lingkungan internal, budaya perusahaan berperan penting dalam mendukung strategi bisnis. Budaya perusahaan Indomie yang berada di bawah naungan Indofood memiliki nilai inti, artefak, dan asumsi dasar. Yang pertama, dan nilai inti Indomie sendiri tercermin dari praktik dan arah bisnisnya. Ada efisiensi dan produktivitas, lalu konsistensi kualitas, orientasi konsumen massal, inovasi bertahap, dan disiplin operasional. Yang kedua, ada artefak budaya. Dan artefak sendiri adalah hal-hal yang terlihat dan mudah diamati. Itu ada pabrik berskala sangat besar dan otomatis, standar operasional atau SOP yang ketat, kemasan sederhana tapi ikonik, dan distribusi nasional dan global. Yang ketiga, ada asumsi dasar. Nah, asumsinya tidak tertulis tapi diyakini bersama. Itu ada harga terjangkau sebagai kunci keberhasilan pasar, lalu ada skala besar menurunkan biaya per unit. Nah, budaya tersebut berkaitan dengan materi TM3 di sebuah lingkungan internal, yaitu budaya perusahaan, yang dimana dengan menerapkan nilai-nilai tersebut mendorong karyawan untuk bekerja sesuai standar yang ketat, meminimalkan pemborosan, dan menjaga produktivitas tinggi. Selain itu, membentuk pola pikir manajemen di karyawan untuk selalu mengutamakan volume produksi dan efisiensi biaya dibandingkan diferensiasi produk yang bersifat eksklusif. Oleh karena itu, budaya perusahaan Indomie yang menekankan efisiensi dan disiplin operasional mendukung strategi biaya rendah melalui proses produksi massal yang menekan biaya per unit. Sehingga Indomie dapat menawarkan harga yang terjangkau dengan kualitas yang konsisten dan membangun keunggulan kompetitif yang sulit ditiru pesaing. Jika kita mengaitkan teori types of culture dengan kasus Indomie, kita dapat melihat bahwa perusahaan ini paling mendekati dua tipe budaya. Pertama, achievement culture. Indomie sangat berorientasi pada hasil dan posisi pasar. Perusahaan ini mempertahankan status sebagai market leader dan terus memperluas pasar internasional. Hal ini menunjukkan fokus yang kuat pada pencapaian target dan daya saing eksternal. Yang kedua, terdapat unsur consistency culture. Indomie memiliki sistem produksi yang terstandarisasi, distribusi yang luas dan stabil, serta kontrol operasional yang kuat. Ini menunjukkan penekanan pada efisiensi dan stabilitas internal. Namun, jika kita bandingkan dengan adaptability culture yang sangat fleksibel dan inovatif, Indomie tampak lebih dominan pada achievement dan konsistensi. Strateginya masih banyak bertumpu pada efisiensi dan penguatan posisi pasar, bukan inovasi radikal. Dengan demikian, budaya Indomie dapat kita kategorikan sebagai kombinasi achievement dan consistency culture. Kali ini saya juga akan membahas case tentang Indomie di bagian evaluasi dan inovatif responses. Muncul pertanyaan, apakah budaya Indomie adaptif terhadap tren makanan sehat yang sedang beredar. Indomie berada di bawah Indofood dan dikenal sebagai merek mie instan mass market. Dan juga adanya inovasi berkelanjutan yang rutin meluncurkan varian rasa baru dan juga diferensiasi produk, menunjukkan budaya responsif terhadap selera pasar. Yang kedua, adanya fleksibilitas global, yaitu berhasil menyesuaikan produk dengan preferensi lokal di berbagai negara. Dan yang terakhir, adanya respon terhadap kesadaran nutrisi, di mana Indomie mulai menampilkan informasi gizi lebih jelas dan juga menghadirkan varian dengan klaim tertentu, misalnya lebih rendah lemak atau tanpa tambahan tertentu. Namun adanya keterbatasan dalam produk Indomie, di mana yang pertama citra produk, yaitu mie instan masih diasosiasikan tinggi sodium dan juga kurang sehat. Yang kedua, model bisnis harga terjangkau, yaitu reformulasi lebih sehat bisa menaikkan biaya produksi dan juga harga jual. Dan yang tiga, core competence berbasis harga dan juga rasa, bukan positioning kesehatan. Adanya kesimpulan yaitu budaya Indomie adaptif secara inovasi komersial, tetapi belum sepenuhnya transformasional ke arah health oriented brand.
Dan juga rekomendasinya adalah kembangkan lini khusus mie lebih sehat, yaitu rendah sodium dan juga whole grain. Yang kedua, investasi R&D untuk reformulasi tanpa mengorbankan rasa. Dan yang terakhir, gunakan strategi dual positioning, tetap kuat di mass market sambil membangun sub-brand sehat. Intinya, Indomie cukup adaptif menghadapi perubahan, namun perlu strategi jangka panjang agar tetap relevan dalam tren gaya hidup sehat.